Hai sahabat Aspeksindo. Kepulauan Bangka Belitung disingkat Babel adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari pulau utama, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung, serta ratusan pulau-pulau kecil. Total pulau yang telah bernama berjumlah 470 buah dan yang berpenghuni hanya 50 pulau. Bangka Belitung terletak di bagian timur Sumatera, dekat dengan Provinsi Sumatera Selatan. Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah. Dan ini kisah saya di Kabupaten Bangka Tengah. Selamat pagi, sahabat kepulauan dan pesisir. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramai Prizal. Saat ini saya sedang berada di Desa Kurau, tepatnya di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada hari ini saya akan mewawancarai aktivitas nelayan. Ada apa aja aktivitas di sini? Yuk ikuti saya. Desa Kurau memiliki beberapa potensi besar pendapatan masyarakat, di antaranya sektor nelayan dan wisata yang sangat indah. Kembali lagi bersama saya. Hai sahabat kepulauan dan pesisir, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu nelayan di Desa Kurau. Apa kabar Pak Guntur? Alhamdulillah baik, Mas. Ya. Pak Guntur, Rama ingin mengetahui nih mengenai aktivitas nelayan itu seperti apa sih Pak biasanya? Ya, dia terutama di Desa Kurau aktivitas nelayan kita biasanya untuk pergi melaut itu tergantung air pasang surutnya. Karena di daerah Kuala itu atau Muara itu terjadinya pendangkalan. Jadi kalau air surut kita nggak bisa melaut. Nah jadi kalau air pasang baru kita pergi melaut. Pak Guntur, kenapa nelayan itu melaut di pagi hari dan sering pulang di sore hari, Pak? Ya mungkin nelayan di Desa Kurau ini terutama ya kalau di pagi hari itu mungkin sedang semangatnya. Jadi jam-jam semangat itu memang di pagi hari kan. Dan kadang-kadang juga tergantung kondisi airnya juga. Karena kalau kondisi air pasang di pagi hari, nelayan juga berangkatnya di pagi hari. Tapi kalau airnya agak pasang di siang hari, mungkin berangkatnya di siang hari juga. Tergantung gitu, kondisi airnya. Bukan mengikuti arah angin gitu, Pak? Bukan. Iya, bukan. Pak, kalau misalkan selain di sini kan saya lihat kan ada banyak nelayan dan ada beberapa pulau juga yang saya ketahui di Kurau ini menjadi destinasi wisata. Iya. Kalau Bapak sendiri selain ini aktivitas nelayan, aktivitasnya apa nih Pak? Ya, terkadang saya sendiri biasanya membawa penumpang-penumpang untuk berkunjung ke Pulau Ketawai ya. Oh, gitu Pak. Ya, terutama kita bawa penumpang yang ingin berwisata ke Pulau Ketawai untuk pergi berwisata ke sana, terutama penumpang kita kebanyakan dari luar desa. Wow, ya, ada yang dari Pangkal Pinang, ada yang dari daerah Bangka Barat juga. Nah, dan kebetulan kita di sini sebagai orang untuk membawa mereka pergi berkunjung wisata ke Pulau Ketawai. Oh, gitu Pak ya. Jadi sangat menarik lah ya. Iya, betul. Selain Bapak bisa beraktivitas sebagai nelayan gitu kan, tapi juga bisa ikut membangun citra wisata di desa ini Pak. Iya, betul Pak ya.
Jadi kalau misalkan ini Pak, saya pengen tahu nih mengenai sejarah Kurau itu sendiri seperti apa Pak? Karena kan di sini adalah kawasan kepulauan dan pesisir ini Iya, Pak. Saya pengen tahu gitu kan, dan sahabat kepulauan dan pesisir juga pengen tahu bagaimana sih cerita-cerita yang ada di desa Kurau ini Pak? Oh ya, Desa Kurau itu dulu ya, itu diambil dari nama sejenis ikan. Jenis ikan. Ya, Kurau itu berdiri tahun 1810. Wah, Dan menurut saya Kurau itu unik ya, unik. karena Kurau itu singkatan dari kuat, unggul, ramah, aman, dan unik. Wah, Ya, jadi menarik. orang Kurau itu sebenarnya secara fisik kuat-kuat, secara mental juga kuat, karena basicnya nelayan. Karena nelayan itu lebih banyak mengkonsumsi ikan juga. Yang kaya akan protein gitu Betul Pak, ya. Iya. Terus Pak, apa lagi gitu yang sangat menarik dari cerita desa Kurau itu sendiri Pak? Ya, di Desa Kurau juga dulu, kalau kita kembali ke sejarah, dulu sewaktu Presiden Soekarno dibuang di Kepulauan Bangka, terutama di Mentok, dulu Presiden Asing, Soekarno ya? pernah berhenti di jembatan kita ini. Oh, di sana Dan Pak, ya? beliau juga berhenti memandang Pulau Ketawai kita juga ya. Nah, jadi dengan ada Pulau Ketawai itu sebenarnya Kurau itu merupakan daya tarik tersendiri. Karena Pulau Ketawai itu berada pas di tengah-tengah jembatan gitu. Kalau kita lihat dari arah utara, mungkin posisinya ada di tengah-tengah gitu. Sangat menarik. Sangat gitu, Pak, menarik, ya. Kalau ya. misalkan kita ini apa lihat sejarah panjang gitu kan, di Iya, mana betul. Presiden Soekarno sudah pernah ke jembatan di Desa Kurau gitu. Iya. Kan. Mungkin ini salah satu tempat yang sangat dia sukai gitu kan Iya. dahulunya gitu kan. Sangat menarik gitu Pak. Jadi ini apa, saya terima kasih sebelumnya Bapak Guntur sudah meluangkan waktu dalam aktivitas ini. Dan sebelum saya ingin ini apa mengakhiri topik ini, saya ingin sedikit mendengarkan ini Pak, harapan Bapak terkait aktivitas nelayan maupun kepulauan dan pesisir itu seperti apa Pak untuk pemerintah sendiri? Oh iya, kalau untuk pemerintah sendiri, terutama di Kabupaten Bangka Tengah, Ya. perhatian pemerintah kepada Desa Kurau cukup baik, terutama dari sektor pembangunan, akses fasilitas yang ada di Desa Kurau sangat memungkinkan, dan terutama untuk pembinaan pemberdayaan masyarakat, terutama istri-istri para nelayan ini ya. Wah, luar biasa. Dan ya. kita alhamdulillah sampai sekarang itu dibina oleh pemerintah kabupaten, baik itu Kabupaten Bangka Tengah ataupun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, itu para istri-istri nelayan yang ada di rumah itu dibina, dibimbing untuk membuat semacam produk cemilan atau makanan hasil olahan laut. Jadi khasnya Desa Kurau Iya, Pak, ya. betul. Ya. Ya, sangat menarik sekali sahabat kepulauan dan pesisir. Itulah yang dapat kita kupas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sahabat kepulauan dan pesisir dapat mendengarkan lagi aktivitas yang ada di Desa Kurau. Mungkin itu saja yang dapat kita wawancarai, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Pak Guntur bisa menginspirasi dan bisa memotivasi teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Sebagai pemuda yang tinggal di kepulauan dan pesisir, saya sangat berharap Undang-Undang Kepulauan dan Pesisir segera dibicarakan oleh pemerintah eksekutif dan legislatif agar kami yang tinggal di daerah kepulauan dan pesisir dapat merasakan keberpihakan yang sama seperti daerah provinsi besar lainnya. Tapi saya yakin di kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo, mimpi dan harapan itu akan terlaksana. Terima kasih, sahabat kepulauan dan pesisir. Sampai bertemu lagi di Pulau Bangka Belitung tercinta. Bubble mendunia. Aspek Sindo, satu laut, sejuta manfaat.